Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran Pak Eksani, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 SD. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran pendidikan agama Islam ini, coba siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, anak-anak bisa membuka bab 3 tentang pelajaran indahnya saling berbagi dalam keragaman. Nah, anak-anak, dalam gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ada seorang perempuan dan seorang perempuan lagi yang tidak menggunakan jilbab. Ya, jadi itu menggambarkan bahwa ada yang satu sebagai umat muslim, yang satu pula non-muslim. Jadi harus saling menghargai. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya yaitu keberagaman sebagai sunnatullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini berbagai macam suku, ya, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa. Nah, tentu keberagaman tersebut menjadikan kita harus saling toleransi atau dalam bahasa Islamnya yaitu bertasamuh. Nah, apa tasamuh? Tasamuh itu toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, keberagaman sebagai sunnatullah ini yang pertama, ya. Keberagaman sebagai sunnatullah dilanjutkan yang kedua, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang ketiga, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang keempat, saling menghargai, saling menghormati antar orang yang berbeda agama. Nah, anak-anak, dapat dilihat pada gambar tersebut orang yang sedang bakti sosial. Nah, bakti sosial bisa menggunakan harta atau makanan ataupun barang-barang berharga lain yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita lanjutkan tentang keragaman sebagai sunnatullah. 1. Bermacam-macam agama, suku, budaya, ras, dan bahasa ada di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kedua anak-anak, dengan saling menghormati dan toleransi akan menjadikan bangsa Indonesia salah satu bangsa yang besar dan maju. Namun juga sebaliknya, jika tidak bisa mengelola dengan baik, maka bisa saja nanti akan menimbulkan konflik. Nah, pada gambar anak-anak bisa melihat, itu ada gambar umat yang berbeda agama, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik. Nah, itu ada di gambar. Lalu juga ada budaya, ya, ada adat istiadat, ada budaya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, ada Aceh, ada Bugis, ya. Adat juga begitu, adat istiadat tentunya berbeda-beda, ya. Lalu anak-anak kita lanjutkan untuk B, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, di gambar sudah dijelaskan, itu ada di gambar, ada seorang yang berjilbab, ada juga teman satu lagi yang tidak berjilbab. Tentunya ini membuktikan bahwa ada orang yang beragama Islam dan non-Islam. Tetapi di situ mereka saling membantu. Ya, satu, terlihat pada gambar, belajar bersama dengan teman yang berbeda agama. Yang kedua, makan bersama dan memberikan hadiah kepada teman jika kita mampu. Tentu ini adalah suatu keindahan keberagaman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, yang C, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang yang berbeda agama? Nah, ketika anak-anak bermain bersama, belajar bersama, ketika sudah waktunya beribadah, saling mengingatkan. Ketika ada umat Islam dan umat non-Islam, saling mengingatkan. Nah, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama itu yang pertama, ya.
Terlihat pada gambar tersebut yaitu saling mengingatkan teman untuk beribadah jika sudah waktunya tiba. Yang kedua, menghargai orang lain untuk beribadah meski lagi asik belajar ataupun bermain. Nah, jika waktu beribadah anak-anak harus segera beribadah, ya, baik itu beribadah dalam umat Islam ataupun di agama yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, dalam surat Al-Kafirun ini sudah dijelaskan bahwa surat Al-Kafirun ini menjadi pedoman umat Islam dalam beribadah ya dengan orang yang berbeda agama. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun dengan dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu tadi Quran surat Al-Kafirun ya, ayat 1 sampai 6 ini merupakan penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur adukkan antara akidah, ibadah dengan yang berbeda. Nah, anak-anak, ada asbabun nuzulnya ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, ya, orang-orang kafir mengajak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertukar ibadah. Wahai Nabi Muhammad, kata orang kafir, ya saya akan ikut dengan agamamu, dengan Islam, ya sholat, ya beribadah seperti Islam. Tetapi begitu juga kamu Muhammad dengan pengikutmu, ya kamu juga boleh pergi ke tempat ibadah kami dengan ibadah dengan Lata, Uzza atau dengan berhala kami. Nah, kami bisa ya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tetapi apa kata Nabi Muhammad? Maka Allah menyampaikan turunlah Al-Qur'an surat Al-Kafirun ini ya. Jadi dari tadi yang sudah dibaca ayat 1 sampai 6. Maka ditegaskan di situ bahwa lakum dinukum waliyadin. Ya, kata Nabi Muhammad seperti itu. Agamamu untuk agamamu, agamaku untuk agamaku. Maka tidak boleh dicampur adukkan agama keyakinan itu dengan agama yang lain. Nah, demikian anak-anak pelajaran agama kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Dan sekian dan terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.